Ketika aku melepaskan pelukannya, betapa terkejutnya aku. Fatmah berubah menjadi sosok menyeramkan yang menggangguku di kamar mandi itu. Ra, ini saya Fatmah, teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, saatnya saya bacakan cerita terbaru. Saya masih tertarik dengan cerita Restu Wiratmaja, Pamali. Cerita ini bakalan panjang, jadi buat teman-teman selamat mendengarkan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komen sebagai wujud dukungan teman-teman. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Kisah ini kisah dari seorang anak yang diteror oleh korban bunuh diri akibat melanggar pamali. Halo, namaku Rara. Ini cerita di Cirebon 2005. Aku merupakan anak yang tengil dan juga kepo. Kebetulan, aku suka sekali mengikuti ayah untuk takziah jika ada warga yang meninggal dunia. Ayah pernah bilang bahwa setelah kita takziah, jangan lupa untuk mandi karena bisa jadi nanti kita bakalan sawangan. Mungkin teman-teman Jawa bakalan tahu sawangan itu apa. Maksud sawange itu sesuatu yang menempel kepada kita jika kita tidak mandi setelah bertakziah. Umurku saat itu 6 tahun. Aku sendiri masih belum tahu apapun tentang dunia gaib atau hal yang berkaitan dengan gaib. Namun setelah kejadian di mana aku bisa melihatnya dengan jelas, ayahku menyebutnya dengan pamali. Rah, ikut ayah takziah yuk. Lah, di mana Pak? Di TPU. Sebenarnya niat ayah itu baik untuk menguatkan karakter dan pengembangan keberanian juga agar aku tetap mengingat kematian dan ingat pada Tuhan. Namun di usiaku yang masih kecil, ayah lupa bahwa hijab antara duniaku dengan dunia gaib itu memang benar-benar dan mudah terbuka. Saat aku diajak oleh ayah untuk menuju TPU, aku melihat keluarga korban yang meninggal sangat terpukul dan menyesal. Beberapa orang saling berbisik-bisik mengenai kematian pemuda yang tertutup itu. Dia namanya Cucun. Cucun merupakan pemuda perawakan tinggi, putih dan kurus. Rambutnya keribu dan juga memiliki tai lalat di sebelah kanannya. Dia merupakan pemuda yang tertutup semenjak kedua orang tuanya meninggal. Cucun hidup sendiri tanpa seorang teman. Dia hidup dalam kesendirian hingga akhirnya kesendiriannya lah yang membuat dia memutuskan untuk bunuh diri. Cucun ditemukan di kamar mandi dalam keadaan lidah menjulur keluar, lehernya terikat di tali tambang dan matanya melotot tajam ke arah langit-langit kamar mandi. Banyak pertanyaan tidak terungkap dari kematian Cucun. Ayah sengaja mengajakku untuk lebih melatih keberanianku dalam menghadapi kematian suatu saat nanti. Namun hal itu hanya sia-sia. Setelah prosesi penguburan selesai, aku lupa untuk mandi. Orang sini menyebutnya sebagai pamali atau ketidakbolehan ketika kita berziarah untuk mengantarkan orang meninggal namun tidak mandi. Jangan lupa mandi loh, kan habis takziah, ucap ayah. Aku hanya mengangguk saja dalam hati. Apa fungsinya mandi setelah mengantarkan orang sudah meninggal? Pikirku saat itu. Ya, mungkin istirahat terlebih dahulu lah, rehat sebentar, ucapku. Aku tak melaksanakan perintah ayah. Aku langsung bermain dan hanya menggantinya dengan membasuh muka 3 kali. Tepat di sore hari. Saat itu, tepat di malam Jumat Kliwon, aku dan teman-teman bermain di rumah kosong dekat rumah.
Awalnya kami mengira tempat itu tidak ada penunggunya. Namun setelah sepulang dari situ, tubuhku ketempelan sosok makhluk mengerikan yang pernah aku lihat. Ketika aku ingin mandi, sosok itu ternyata mengikutiku dari belakang dengan tubuh menunduk. Karena sebelum mandi aku selalu buang air besar, rutinitas yang aku lakukan. Namun ketika aku melihat bawah WC-ku, yang terlihat adalah gumpalan rambut hitam yang sangat panjang. Ketika aku melihat ke belakang, betapa terkejutnya yang aku lihat. Kuntilanak dengan wajah tertutup rambut, yang terlihat hanya mulutnya saja sembari tangannya ingin menggapai tubuhku. Aku menghindari tangannya. Aku langsung keluar dan berteriak sekencang-kencangnya. Namun teriakanku tersendat oleh sesuatu. Aku keluar tanpa menggunakan busana dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kuntilanak itu terbang mengejar ke arahku. Aku pasrah dan hanya terdiam. Ketika aku membalikkan arah ke depan, aku nabrak ibu yang sedang membawa handuk. Ibu heran, mengapa aku berlari tanpa busana? Aku bilang, "Bu, ibu, ada kuntilanak di kolah." Sejenak ibu hanya diam. "Ada kuntilanak, Bu, di dalam kamar mandi," tegasku. Anehnya, ibu tetap saja tak percaya. Sebagai gantinya, ibu mengantarkanku hingga ke kamar mandi. Aku melihat kuntilanak itu sedang duduk di atap sambil memainkan kakinya. Aku menangis histeris, namun ibu tidak memedulikanku. Semenjak itu, bukan hanya satu kejadian aneh yang aku rasakan ketika melanggar pamali, tapi benar-benar sangat banyak. Itu awal terkena tulah dari pamali. Selanjutnya, aku saat bermain petak umpet. Saat itu, aku sengaja bersembunyi di gang sempit. Sangat kebetulan sekali sebenarnya. Ternyata aku bersembunyi di belakang rumah Cucun. Aku rasa itu adalah tempat terbaik untuk bersembunyi karena tempatnya yang gelap dan tidak ada orang yang lewat. Tapi aku lupa bahwa Cucun baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu dan kalian tahu sendiri apa yang bakalan terjadi. Tiba-tiba saja ada seseorang yang terjatuh dari atas rumah, namun seperti tersangkut dan menimbulkan bunyi prak. Tapi setelah aku melihat, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang mengenaiku. Namun suara itu benar-benar ada di belakangku. Aku penasaran karena aku merasa merinding hebat saat itu. Apa hanya kebetulan saja aku bersembunyi di rumah Cucun ya? Tapi hawanya benar-benar sangat seram saat itu. Ketika aku melihat ke belakang, aku terkejut. Sosok Cucun dengan leher masih terikat tambang tali dan matanya melotot tajam sambil menjulurkan lidah, ingin menangkapku. Aku berlari sampai berteriak-teriak, namun anehnya gerakanku seperti melambat. Sedangkan sosok Cucun, dia sangat cepat berlari ke arahku. Aku menangis bukan kepalang karena dia berlari layaknya zombie atau mayat hidup. Aku berlari menuju belakang pohon mangga. Di situ ada rumah kosong. Aku bersembunyi di balik pohon itu. Tapi aku baru sadar, rumah kosong ini sangat gelap dan hampir aku tidak bisa melihat kanan dan ke kiri. Keadaan menjadi aman. Hingga akhirnya aku berkeinginan melangkahkan kaki keluar dari tempat itu. Tapi anehnya, ketika aku baru melangkahkan kaki, aku mendengar suara hembusan nafas dari belakang. Aku kira itu suara dedaunan yang terjatuh atau suara hewan malam. Tetapi ketika aku menoleh ke belakang, yang kulihat adalah sosok Cucun dengan lidah menjulur dan matanya yang melotot tajam. Kedua tangannya benar-benar ingin menggapaiku. Aku segera berlari, kembali menangis dan berteriak. Aku tak sanggup lagi melihat mereka semua. Sampai akhirnya aku terjatuh. Aku menangis di tengah jalan. Aku memeluk kedua kakiku sambil menundukkan kepala ke bawah. Seorang memanggilku, Ra, kamu kenapa? Aku tak mau mengangkat kepalaku. Aku tak mau. Aku takut sekali. Namun aku memberanikan diri karena aku kenal dengan suara sahutan itu. Ketika aku mengangkat kepalaku dan menatapnya, ternyata itu adalah Fatma, teman tetangga rumah. Aku memeluk Fatma dengan erat. Aku yakin dia sangat mengkhawatirkanku.
Tapi tunggu, mengapa bajunya lusuh dan rambutnya agak kusut ya? Sejak kapan Fatma sekotor ini? Ketika aku melepaskan pelukannya, betapa terkejutnya aku. Fatma berubah menjadi sosok menyeramkan yang menggangguku di kamar mandi itu. Aku mundur pelan-pelan, namun sosok itu terus mengucapkan namaku. Ra. Ini saya Fatma, teman kamu. Bukan. Kamu bukan Fatma, teriakku. Tiba-tiba teman-temanku berdatangan. Mereka melihatku dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Fatma, Rara kenapa? Tanya Linda. Tidak tahu, sepertinya Rara kesambet. Udah yuk, bawa pulang Rara ya. Aku hanya teringat ketika aku dibawa pulang ke rumah karena teman-temanku juga masih kecil-kecil. Dia hanya merangkulku sembari berkata, Ra, pulang, jangan kelamaan di sana. Puncaknya, ketika aku dibawa pulang ke rumah, aku langsung direbahkan di kasur. Bapak langsung memanggil Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, tubuhku ditempelin dua sosok sekaligus. Satu si Cucun dan satu kuntilanak penunggu rumah kosong. Mereka berdua menyukai tubuhku. Cara yang efektif menurut Pak Ustadz adalah menutup mata batinku dan mengusir kedua sosok makhluk itu. Dan alhasil, semua berjalan dengan lancar. Aku tak pernah melihat mereka lagi. Tapi menurut Pak Ustadz, mereka berdua akan datang kembali dengan tujuan yang berbeda. Bapakku tak tahu apa maksudnya dan apa tujuan mereka berdua bakal menempeliku lagi. Kejadian terulang kembali. Pamali 2, Cirebon 2007. Masih membahas Rara. Di sini dia masuk sekolah dasar di salah satu sekolah Cirebon. Rara satu kelas bersama dengan Linda dan Fatma. Mereka berdua sangat menyayangi Rara. Diketahui bahwa Rara ini menjadi pendiam semenjak mata batinnya terbuka. Walaupun sempat ditutup, namun intuisi Rara masih peka. Awal masuk sekolah Rara benar-benar berbeda. Sangat terkejut dengan melihat mayat bergelantungan di atap sekolah. Dia hanya menutupi matanya dengan kedua tangannya. Linda dan Fatma tahu bahwa Rara melihat sesuatu di atap sekolah. Ra, masih melihat setan kah kamu? Ucap Linda. Tidak, ndak. Aku langsung masuk ke kelas saja ya. Saya tidak sanggup melihatnya. Fatma dan Linda kebingungan. Tadi Rara bilang tidak. Tapi mengapa mengucapkan tidak sanggup melihatnya ya? Apakah mata batin Rara sudah terbuka? Di dalam kelas, Rara menemui teman-teman barunya seperti Fauzi dan Rahman. Namun Rara yang berada di depan bangku Fauzi dan Rahman hanya bisa diam saja. Dia ingin cepat pulang karena hawa kelas tiba-tiba panas. Tepat di jam 7.30, ibu guru mata pelajaran matematika masuk sambil membawa penggaris dan kapur tulis. Anehnya, Bu guru itu berjalan dengan kaki yang agak pincang. Mungkin kakinya sedang mengalami luka hingga jalannya agak kurang normal. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, ibu wali kelas kalian. Dan ini mengajarkan mata pelajaran matematika. Pasti kalian menyukai pelajaran ini kan? Sekarang ayo coba buka buku tulisnya. Siapkan dan juga ada pensil penghapus dan juga penggaris ya. Perintah bu guru itu yang diketahui bernama Bu Indah. Rara satu bangku dengan Fatma, sedangkan Linda dengan Risa di bagian belakang pojok kanan. Mungkin ini adalah tempat yang paling disukai oleh Linda hingga menginginkan tempat di pojok. Rah, saya tidak bawa pensil. Ada pensil nggak? Pinjem dong. Nih. Saya bawa 3, ini silakan. Rara menyerahkan satu pensilnya kepada Fatma. Namun ketika dia ingin mengambil pensil itu terjatuh. Aduh, kok jatuh? Keluh Rara, dia harus berjongkok untuk mengambil pensil yang terjatuh tepat di bawah bangkunya. Entah mengapa ya, ketika dia ingin mengambil pensil ada keinginan untuk menatap kaki Ibu Indah. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di bagian kaki kiri Bu Indah. Rara menengok ke arah kaki Bu Indah. Ketika dia menatapnya,
ada 2 tangan yang memegangi Bu Indah. Rara terkejut bukan kepalang. Ternyata kaki Bu Indah pincang bukan karena luka, namun karena ada satu sosok anak kecil yang memegangi kakinya dengan erat. Sosok itu mengarahkan tangannya ke arah mulutnya sembari mengucapkan, "Shh, diam," ucapnya. Rara langsung berteriak kencang. Teriakannya membuat satu kelas kaget dan merasa terganggu. Linda langsung berlari ke arah Rara. Dia tahu bahwa Rara melihat sesuatu. "Hehe, Ra, ada apa, Ra?" tanya Linda yang baru saja menghampiri. Rara menutupi matanya dengan kedua tangannya sembari mengatakan, Rara pengen pulang. Fatma langsung menatap ke arah kaki Bu Indah. Dia tahu bahwa Rara melihat sesuatu di bawah kaki Bu Indah. "Ada apa, Fatma? Mengapa Rara kok teriak-teriak begitu?" ucap ibu guru. Rara terus berteriak. Seisi kelas langsung ramai. Banyak murid yang merasa ketakutan. Mereka berlari ke sana kemari. Ini ada apa toh? Kalian semua duduk dulu, yang tenang ya." Bu Indah mulai menuju ke arah Rara dengan posisi jalan yang agak kurang enak. "Ra, ada apa toh?" tanya Fatma. Rara menggelengkan kepala sambil menutup wajahnya. "Linda, Fatma, bawa Rara ke UKS aja ya," perintah Bu Indah. "Iya Bu, iya." Rara ingin sekali menengok ke arah kaki Ibu Indah. Dia mengintip lewat jari jemari yang direnggangkannya. Ketika dia melihat arah kaki Bu Indah, Rara melihat sosok itu menatap dengan tajam arah Rara dan mulutnya yang bergerak-gerak seperti menyumpali serapah kepada Rara. Sosok itu memiliki rambut gimbal. Kedua tangannya memegangi kaki Bu Indah. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Linda dan Fatma membawa Rara ke UKS. Mereka berdua merangkul Rara dengan posisi tangan Rara yang masih menutupi kedua matanya. Linda dan Fatma membaringkan tubuh Rara ke kasur. Linda pergi sejenak untuk mengambil air. "Ra, tadi kamu lihat apa toh sebenarnya?" tanya Fatma. "Kakinya Bu Indah. Saya melihat anak kecil hitam sedang memegangi kaki Bu Indah." Mereka berdua terdiam. "Serius?" tanya Fatma. Linda datang membawakan air. Lin, Rara melihat anak kecil hitam di kaki Bu Indah." "Seriusan itu? Beneran? Kamu gak bohong kan, Ra?" "Serius, Lin, serius." "Lalu ini kita bagaimana?" "Anak itu menatap saya. Sepertinya dia marah kepada saya." Fatma dan Linda saling menatap. Mereka satu pemikiran untuk mengangguk. "Mata batin kamu sepertinya sudah kebuka." Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga buat Restu Wiratmaja yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.